Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, nanti kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial KA atau AI yang akan kita praktekkan. Nanti silakan untuk seperti yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana untuk login ke ChatGPT ya. Baru udah pernah bikin ya. Nah, nanti silakan untuk membuat kelompok, kemudian nanti kita akan membuat karya. Tapi sebelumnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang akan kita pelajari hari ini kita lihat dulu. Kok bisa bikin desain bagus banget ya? Pakai apa itu kira-kira? Pakai apa kira-kira? Pakai AI, pakai artificial intelligence. Bisa nggak kalau misalkan ini dibuat dari manual? Bisa? Bisa saja, ya kan? Ini berupa bentuknya animasi atau mungkin di sini dalam bentuk gambar. Jadi awalnya berupa gambar, mungkin dia akan bikin konsep ya, terus kemudian dia digerakkan pakai animasi. Nah, ini contohnya. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah kita akan membuat karya komik digital bertema cerita rakyat menggunakan layanan kecerdasan artifisial AI. Ada yang sudah pernah bikin komik di sini? Ada yang pernah? Atau mungkin yang pernah gambar ikut di ekstra jurnalistik kemarin? Bikin komik, bikin gambar gitu. Kayak saya pernah lihat di dinding itu ada poster dan sebagainya. Ada yang salah satunya pernah bikin? Oke, baik. Kalau belum pernah, kira-kira menurut kamu cerita rakyat itu menarik nggak? Menarik ya. Nah, sekarang kita akan mencoba nanti membuat karya. Adalah karyanya berupa komik digital, tapi bertema cerita rakyat. Kita akan mencoba menggunakan layanan kecerdasan artifisial atau AI. Sudah pernah dengar yang namanya Leonardo AI? Ini belum pernah ya. Nanti kita akan coba. Piglumen? Belum. ChatGPT? Pernah ya, karena nggak pernah menggunakan Gemini? Ini adalah salah satu layanan dari AI yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat karya. Baik itu misalkan story-nya atau ceritanya, bagaimana alurnya, terus kemudian konsepnya nanti mau dibikin seperti apa, sampai dengan adegannya apa yang kita akan tampilkan di komik. Seperti hari kita bikin komik secara manual, jadi kita bikin sketsanya dulu sampai dengan dialognya apa sih yang akan muncul di sana. Kita akan membahas itu. Nah, terus kemudian jadi bagaimana kok AI itu bisa muncul hasilnya sedemikian rupa? Yang jelas adalah di dalam artificial intelligence itu ada input, kemudian ada proses, yang terakhir adalah ada output. Artinya adalah sama kalau kamu misalkan mau bikin barang. Yang pertama adalah kamu akan menyusun dari barangnya apa aja, kemudian diproses sedemikian rupa, ya entah misalkan ini nanti harus dijemur kan, ini nanti misalkan harus dikeringkan dan sebagainya, atau mungkin harus disusun dengan menggunakan apa, atau dia harus dicat dan sebagainya, misalkan ya. Terus kemudian akan muncul hasilnya. Nah, di sini suara, teks, gambar, dan data itu yang menjadi inputnya. Di dalam AI itu ada berupa suara, teks, gambar, dan data. Lalu prosesnya adalah analisa informasinya. Jadi informasinya akan dianalisa hingga akhirnya menjadi sebuah respon, tindakan, atau hasil. Kalau misalkan nanti kita bikin komik, berarti hasilnya berupa apa? Berupa gambar, ya, berupa image, misalkan seperti ini. Maka semakin banyak data atau informasi yang diolah oleh AI atau kecerdasan artifisial, maka semakin banyak informasi yang bisa didapatkan. Ya. Jadi semakin banyak informasi yang kamu berikan, maka juga semakin banyak informasi yang kamu dapatkan. Ini prosesnya. Nah, beberapa pemanfaatan kecerdasan artifisial ini bisa di pembelajaran digital, penyetingan teks, kemudian chatbot pembelajaran atau desain digital. Ngomong-ngomong, ada yang tidak masuk hari ini gimana ya? Sepertinya saya tidak melihat Jasinda, kemudian Saskia. Oh, ikut ANBK. Berarti dari jumlahnya kemarin 30, 31 kurang. Berapa yang ikut ANBK?
Oke. Kita dulu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, di pembelajaran digital misalkan mencari informasi, mengatur jadwal, menerjemahkan bahasa, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Penyuntikan teks, misalkan spelling atau membetulkan gramatikal, kemudian penerjemahan juga bisa. Tapi kalau penyuntikan itu biasanya adalah mengolah ya kata-katanya. Chatbot pembelajaran, contohnya misalkan aplikasi pintar, contohnya ChatGPT, Gemini, itu bisa membantu kita mencari informasi. Misalkan saya ingin belajar matematika tentang aljabar misalkan. Nah, kita bisa meminta pada chatbot untuk misalkan tolong jelaskan dengan bahasa yang gaul. Itu bisa kita gunakan itu. Ya. Nah, yang kita gunakan hari ini adalah di desain digital, yaitu desain image, video, komik, poster, dan lain-lain. Yang kita gunakan nanti komik ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Gimana hasilnya? Bagus ya? Ya. Ini ada berbagai macam, ada yang berwarna, ada yang hitam putih saja. Contohnya di sini adalah komik-komik yang bisa kita gunakan untuk mempelajari mata pelajaran yang kita suka. Misalkan, contohnya di sini petualangan aljabar si X. Nah, dia di sini adalah ceritanya tentang si X tadi ini, yaitu mengajari dari si anak ini. Dia tidak mengerti konsepnya bagaimana sih aljabar itu, maka dia menggunakannya bagaimana caranya untuk bisa menggunakan prosesnya, kemudian operasinya seperti itu. Atau di sini, yuk belajar bola voli. Nah, kalau misalkan kamu bikin komik, itu kira-kira butuh waktu nggak? Butuh berapa lama kira-kira? Kira-kira 2-3 hari mungkin ya Pak? Atau bahkan mungkin lebih ya? Belum warnanya, belum bikin konsepnya, belum kalau ada yang salah mungkin dihapus dan sebagainya. Nah, dengan adanya bantuan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, kita nanti bisa membuat karya tersebut 5 menit mungkin. Ya, kita gunakan. Mari kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat itu. Ya, caranya untuk membuat bagaimana? Ini ya, silakan dibuka dulu chat GPT-nya. Silakan dibuka dulu chat GPT-nya. Nah, ini caranya misalkan ya, saya buka tab baru. Ini chat GPT-nya. Kita ketik aja di Google chat GPT. Nah, ini chat GPT ya. Sudah, silakan dibuka di chat GPT-nya. Diketik saja chat GPT di masing-masing browser. Kemudian silakan diklik yang paling atas. Ya, ini adalah chat GPT. Nah, di sini dia akan minta login. Dia minta login seperti ini, berarti tugas kamu adalah memasukkan akun kamu yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian nanti baru kita memasukkan prompt yang ada di sini tadi. Ini kan promptnya tadi. Nah, ini nanti promptnya ada di sini. Ini akan saya tampilkan nanti. Ini promptnya nanti, ya. Silakan dicoba untuk ke login dulu yang sudah bikin kemarin. Silakan login. Ini ya, dipilih login karena sudah bikin. Email addressnya yang mana? Ya silakan. Contohnya ini yang kemarin saya buat. Ini yang kemarin saya buat. Ini ada 2 ya. Ini boleh juga kamu pakai. Ini nanti bisa dipakai. Misalkan saya pakai Biodirit Atlantik ini, saya copy. Ini kemarin kita bikin di Temporary ya. Saya paste di sini. Oke, continue. Kemudian ini passwordnya ya. Ya, silakan dicoba login dulu. Kalau sudah berhasil login, nanti akan seperti ini kelihatan apa fitur-fiturnya dari ChatGPT yang bisa kita gunakan. Klik aja, oke, let's go seperti ini ya. Nah, coba pakai yang lain, ditutup, pakai Firefox, boleh, Microsoft Edge, kan browser gak hanya satu, karena
terpantau itu begitu. Kalau pakai dalam satu tempat di koneksi yang sama, kemudian di sini dibikin login, biasanya error begitu. Kenapa? Ya. Kenapa nggak bisa? Oh, passwordnya kemarin sudah dicatat. Salah. Oh, ya, kalau salah bikin baru aja nggak apa-apa, pakai temporary email lagi. Ini kenapa? Kodenya, oh, lah baru kayak itu. Ini kamu baru pertama kali login ya? Ini harusnya tadi temporary emailnya ditutup. Temporary email ini jangan ditutup. Kenapa jangan ditutup? Karena kalau ditutup dia nggak bisa terima. Harusnya kalau ini tadi kamu daftar di temporary email ini saya gimana? Kita mulai dari awal. Kita mulai dari email baru. Nanti kalau terlalu banyak yang berubah, kamu pakai yang ini aja. Nah, ini ya, saya pakai ini ya. Oke. Kemudian di paste. Oke, masukkan password kamu kira-kira. Serah. Gimana? Itu coba yang error, tampilan yang error itu coba aja kamu ini apa namanya, buka pakai Firefox atau yang lain. Kan itu ada Mozilla Firefox, kemudian ada Microsoft Edge, pakai itu aja coba. Kita coba. Sudah. Yang sudah ya, sambil nanti saya betulkan. Nih, promnya ini yang kita gunakan promnya. Ini promnya. Nah ini ya, ini kelihatan nggak? Halo, kelihatan kan? Nah ini ya, buatkan naskah komik 6 panel dengan adegan dan dialog berbahasa Indonesia untuk cerita rakyat. Kamu pakai terserah. Kemarin saya mau pakai bawang merah, bawang putih. Jadi di kelompok kamu yang sudah kamu tentukan, kamu mau bikin apa? Kan dua orang ini. Ya, 2 orang. Silakan mau bikin apa? Jadi kamu tentukan saja. Kira-kira cerita rakyat apa? Pak, saya mau ini Pak, dongeng antara kancil lomba dengan siput. Nah, apalagi dongeng rakyat, ceritanya apa tentunya? Saya mau dongengnya Putri tidur Pak. Ya. Atau apa lagi? Saya mau dongengnya kan cerita rakyat, kita temanya cerita rakyat. Nanti setelah ini kita bikin cerita rakyat, boleh nanti bikin yang lain. Tutup error. Itu karena kamu login. Coba di harus ada namanya pakai proxy sih namanya. Proxy. Tapi yang itu. Ya. Berkolaborasi di berkelompok dengan 2 orang, kemudian nanti bikin ya. Oke, boleh. Jadi pertama kali nanti prom 1 ini ketika buatkan naskah komik 6 panel dengan adegan dialog berbahasa Indonesia untuk cerita rakyat si kancil yang cerdik misalkan gitu. Itu nanti dia akan muncul ceritanya. Saya coba ya. Saya ketikkan di sini. Ini misalkan di satunya ini saya kecilkan dulu ya. Ini misalkan adalah buatkan saya komik 6 panel dengan dialog bahasa Indonesia. Bahkan saya cerita ya, tadi itu tadi kalau langsung komen nanti langsung muncul gambar.
gambar itu biasanya? Enggak, enggak. Muncul ada naskah ya? Iya. Oh, oke, nggak apa-apa. Bahkan saya cerita komik kadang-kadang dengan dialog bahasa Indonesia untuk cerita rakyat. Misalkan saya bikin bawang merah dan putih. Cerita rakyat, kisah bawang merah dan bawang putih. Ini ya. Kemudian kita enter. Maka dia akan muncul. Nah, ini adalah naskah komik 6 panel. Artinya adalah ini nanti kalau naskahnya ada komik 6 panel ini, ada panel 1, kemudian panel 2, panel 3, panel 4 dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini 6 panelnya. Kemudian kalau sudah apa? Prompt berikutnya. Ya, buatkan gambarnya dengan style komik mana? Misalkan kita buatkan gambarnya dengan style komik mana? Stylenya komik mana atau apa boleh? Komik Pak, mau bikin komik seperti Marvel boleh, silakan. Komik kalau dia proses ya jelas karena memang ini cerita ini dia itu hanya bisa menjelaskan beberapa istilahnya itu yang sesuai dengan story tapi gambarnya itu tak ada ini makanya sebaiknya dibuatkan oh ini kamu kasih email ya? Kalau bikin gambar, kalau enggak, dia nanti akan menjadi storyline. Oke, setelah tadi kita belajar bagaimana cara untuk membuat komik. Bagaimana? Apakah masih ada yang belum paham dengan cara membuat komiknya di ChatGPT? Ya. Bisa ya? Oke, nah, ini saya tadi mencetak salah satu contoh cerita. Ini adalah cerita tentang Sang Kuryang. Wah, bagus sekali ternyata. Oh, Sang Kuryang. Ini Malin Kundang. Ya, cerita Malin Kundang ada yang tahu? Cerita Malin Kundang itu adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Nah, setelah ini nanti kita akan melihat teman kamu untuk mempresentasikan dari beberapa komik tentang cerita rakyat yang sudah dibikin. Saya akan mengambil, tadi sudah kita undi ya, Mbak Sela dan Mbak Tiffany, kemudian Mbak Ardel dan Mbak Alexa. Gitu ya. Oke, silakan dipersiapkan. Nanti silakan untuk tugasnya ini dikumpulkan saja di berupa anggotanya, kemudian cerita rakyatnya apa, kemudian buat presentasinya nanti. Nah, silakan kita presentasikan saja dalam bentuk cetak saja. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang sudah ada teman-teman kalian yang ada di depan, Mbak Ardel dan Mbak Alexa. Nanti akan menceritakan tentang apa? Ande-ande lumut. Bentar ya, saya tampilkan dulu komiknya tentang ande-ande lumut. Ini ya. Oke, baik. Silakan diceritakan tentang apa itu ceritanya. Jadi di sini kami udah nyari di ChatGPT, terus kami buat ngambil dari ceritanya ada lumut sama Yuyun Nakal.
Nah di cerita ini tuh ada rumput itu lagi kayak nyari istri, dan dia tuh mau istri yang tulus dan bukan karena harta. Nah nyanyi si ada rumput itu bukan karena harta. Nah di sini tuh ada 4 putri yang ingin untuk melamar Anda Rumut. Nah di perjalanan mereka itu mereka harus melewati sebuah danau, dan di sana tuh nggak ada kendaraan buat nyebrang. Terus di situ tiba-tiba ada hiu kangkang yang tiba-tiba muncul dan menawarkan untuk menyeberangkan mereka, asalkan mereka mau mencium si hiu kangkang itu. Boleh ya. Tapi ada satu putri yang tidak mau, namanya itu Kelenting Kuning. Nah, setelah mereka sampai di tempatnya si Anda Rumut, Anda Rumut itu kayak tahu kalau dari 4 putri itu 3 putri itu sudah mencium si hiu kangkang. Jadi si Anda Rumut ini juga tahu kan si Kelenting Kuning ini tuh belum ternodai lah intinya. Belum ternodai. Ya. Jadi ya sehingga si Anda Rumut ini memilih hiu kangkang untuk menjadi istrinya. Hiu kangkang memilih kelenting kuning. Ya. Nanti Anda Rumut memilih siapa? Kelenting Kuning Untuk menjadi istrinya. Jadi apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Kita itu kayak kita harus menjaga diri kita untuk hanya memberikan semua yang kita punya itu ke suami kita. Pasangan. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk silakan bisa kembali untuk berikutnya. Siap-siap untuk momen berikutnya ya, yang untuk mewakili dari presentasi. Baik, tadi sudah kita simak dari dua teman-teman kalian yang sudah menyampaikan bagaimana cerita rakyat itu. Kira-kira menarik nggak cerita rakyat itu? Ternyata walaupun cerita rakyat itu adalah cerita yang sebenarnya itu adalah legenda ataupun cerita kuno dan sebagainya, tetapi ketika kita kemas menjadi suatu hal yang baru, ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Maka dengan demikian, mari kita manfaatkan AI itu dengan bijak. Kecerdasan artifisial itu bisa kita gunakan sebagai teknologi yang bermanfaat. Maka pahami cara kerjanya. Berikut tantangan dan resikonya. Jadi kalau disebut kecerdasan artifisial itu seperti dua mata pedang, memang benar. Jadi kalau kita gunakan dengan baik, tentu saja itu akan bisa kita manfaatkan. Namun apabila menjadi negatif, ya tentu saja itu nanti tetap akan membawa ke arah negatif. Lalu gunakan kecerdasan artifisial sebagai pembantu ya, bukan hanya digunakan untuk menggantikan bagaimana kita berpikir secara logis, secara kritis. Bahkan kamu misalkan mempunyai pemahaman bahwa ternyata kalau dengan AI atau dengan kecerdasan artifisial ya sudah, saya tidak akan ngapa-ngapain. Itu yang berbeda. Jangan digunakan seperti itu ya. Tetapi AI ini adalah alat yang membantu kita. Kemudian AI ini adalah alat yang digunakan untuk bisa meringankan pekerjaan kita atau bahkan menyempurnakan pekerjaan kita. Baik, saya kira kita bisa sampaikan hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan mencoba membuat video dari AI ya. Nanti kita mencoba menggunakan Google VO atau menggunakan akun yang lain. Harapannya nanti di rumah silakan untuk membuat akun Gmail ya, akun Gmail yang bisa dibuka sehingga nanti bisa kita gunakan untuk membuka layanan VO. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya.